Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Kimia. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang diksi atau pilihan kata. Jika kita ingin mempelajari diksi, kita harus memahami sub-subtopik yang harus dibahas. Baik, untuk itu, topik yang pertama yang ingin saya bahas yaitu pengertian diksi. Pengertian diksi menurut para ahli. Menurut Harimurti, pengertian diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara depan umum atau dalam mengarang. Yang kedua yaitu menurut Endre, pengertian diksi adalah penggunaan kata yang sesuai dalam mewakili pikiran dan juga perasaan yang ingin dinyatakan dalam suatu pola untuk kalimat. Selanjutnya, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata atau selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Jadi, di sini saya dapat simpulkan bahwa diksi adalah hasil dari upaya memilih kata yang tepat dan cocok yang digunakan dalam sebuah gagasan, baik dalam tulisan maupun dalam berbicara. Baik, itulah tadi pengertian diksi. Semoga kita dapat memahami pengertian dari diksi tersebut. Subtopik yang kedua yaitu syarat dalam memilih diksi. Ada 4, yaitu yang pertama, kita harus memahami arti dari kata yang digunakan. Yang kedua yaitu seorang pengarang harus memahami nuansa makna. Tujuannya di sini agar gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa bagi pembacanya atau bagi pendengarnya. Contohnya yaitu renovasi, reparasi, revisi, rehabilitas. Keempat kata itu artinya secara universal adalah perbaikan. Tidak mungkin kita mengatakan, saya ingin ke salon untuk renovasi wajah saya. Kan contoh tersebut bisa salah makna karena nuansanya tidak tepat. Baik, yang ketiga, syaratnya yaitu memahami situasi dan kondisi. Di sini tujuannya menempatkan kata harus memperhatikan situasi dan kondisinya agar pembaca dan pendengar memahami makna dari gagasan tersebut. Baik, syarat yang keempat yaitu memperkaya kosakata yang atau biasanya disebut pembendaharaan kata. Karena jika hanya 1-2 kata yang kita ketahui, maka kita tidak dapat memilih kata untuk pemilihan kata atau diksi. Jadi, kita harus memperbanyak kosakata kita. Salah satu caranya yaitu dengan membaca dan dapat memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Baik, itulah tadi syarat penggunaan diksi. Selanjutnya, topik yang ketiga yaitu ciri-ciri diksi. Ciri-ciri diksi pada umumnya ada 3, yaitu yang pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan atau juga hal-hal yang diamanatkan. Yang kedua yaitu
dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa, makna, serta bentuk yang sesuai dengan gagasan serta situasi dan nilai rasa pembaca atau pendengar. Yang ketiga yaitu menggunakan pembendaharaan kata yang dipunyai masyarakat. Di sini maksudnya agar pembaca dan pendengar itu di dalam masyarakat itu mudah dimengerti. Itulah tadi ciri-ciri diksi. Selanjutnya yaitu fungsi diksi. Secara umum, fungsi diksi juga terbagi atas 4. Yang pertama itu membantu audiens atau pembaca maupun pendengar mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembicara. Yang kedua, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat. Yang keempat, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Baik, setelah kita mengetahui pengertian diksi, syarat penggunaan diksi, ciri-ciri diksi, dan fungsi dari diksi, kita juga harus mengetahui apa sih jenis-jenis diksi itu. Jadi, topik selanjutnya adalah jenis-jenis diksi. Jenis-jenis diksi terbagi atas 2. Ada berdasarkan maknanya dan ada berdasarkan leksika. Baik, yang pertama saya akan membahas jenis-jenis diksi berdasarkan maknanya. Ada 2, yaitu makna denotatif dan makna konotatif, di mana makna denotatif yaitu makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Contohnya, Rafli sering kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Di sini contohnya itu langsung dikatakan kerja keras. Sedangkan di sini makna konotatif yaitu kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Di sini contohnya, Idam harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Perbedaan antara makna denotatif dan konotatif di sini contohnya Rafli sering kerja keras. Kalau di sini makna konotatifnya dia membanting tulang. Itu bukan makna yang sebenarnya, tapi itu makna konotatif, yaitu bukan arti makna sebenarnya. Baik, jenis diksi selanjutnya yaitu berdasarkan leksika. Ada 7, yaitu yang pertama sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata yang lain. Contohnya yaitu bahagia, arti maknanya sama dengan senang. Matahari, maknanya sama dengan mentari. Cantik, sama maknanya dengan elok. Lesat, sama maknanya dengan enak, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu yang kedua, antonim, lawan dari sinonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Contohnya di sini, naik, lawan katanya adalah turun. Besar, lawan katanya adalah kecil. Gelap, lawan katanya adalah terang, dan lain sebagainya. Baik, yang ketiga yaitu homonim, di mana homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun artinya berbeda satu sama lain. Contohnya, kalimat pertama yaitu bulan itu terlihat bulat, penuh malam ini. Kalimat kedua, semua karyawan mendapat gaji setiap bulan. Setiap kalimat terdapat kata bulan. Kata bulan pada kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda, walaupun ejaan dan lafalnya sama. Baik, yang keempat, homofon. Homofon yaitu kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafalnya sama. Contohnya, Adi menabung uangnya di bank.
secara rutin. Kalimat kedua, Bang Adi bekerja di perusahaan pembiayaan. Kata bang dan bang pada kalimat di atas memiliki lafal yang sama, namun ejaan dan maknanya berbeda. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu homograf. Homograf yaitu kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaannya sama. Contohnya, kalimat pertama, makanan favorit Fitri adalah tahu goreng. Yang kalimat kedua, Fitri tidak tahu kalau hari ini hari libur. Kata tahu pada kedua kalimat ejaannya sama, tetapi memiliki arti yang berbeda. Ada tahu itu makanan dan yang kalimat kedua itu tahu sebagai kata mengetahui, kata tahu. Baik, yang keenam yaitu kata umum atau biasa disebut hipernim. Hipernim adalah kata-kata yang memiliki makna dan dapat mewakili banyak kata lainnya. Kita langsung lanjut ke kata khusus. Nanti contohnya digabungkan antara kata umum dan kata khusus supaya lebih mudah dipahami. Selanjutnya kata khusus atau yang disebut hiponim. Hiponim adalah kata yang dapat terwakili oleh hipernim atau kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Contohnya, di kebun itu terdapat banyak bunga. Misalnya, bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek, bunga kaktus, dan lain-lain. Pada kalimat di atas, bunga merupakan hipernim, sedangkan kata hiponim yaitu bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek, dan lain-lain. Contoh lainnya yaitu kata umumnya atau hipernim, sependapat, dan kata khususnya atau hiponim yaitu setuju dan sepakat. Baik, itulah tadi materi tentang diksi atau pilihan kata. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan ada pada diri saya pribadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.